Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dali Sukmasari. Saya mahasiswa profesi keperawatan Setika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model praktek keperawatan profesional atau MPKP. Di sini ada beberapa pengertian tentang MPKP, yaitu model praktek keperawatan profesional merupakan salah satu sistem struktur yang memungkinkan perawat memberikan asuhan keperawatan secara profesional dan berkualitas. Yang kedua, yaitu praktek keperawatan profesional adalah suatu sistem yang memfasilitasi perawat profesional mengatur memberi asuhan keperawatan, termasuk lingkungan tempat asuhan keperawatan diberikan. Tujuan model keperawatan: menjaga konsistensi asuhan keperawatan, mengurangi konflik tumbang tindih dan kosongnya pelaksanaan asuhan keperawatan, menciptakan kemandirian dalam memberikan asuhan keperawatan, memberikan pedoman dan menentukan kebijakan dan kepuasan, menjelaskan dengan tegas ruang lingkup dan tujuan asuhan keperawatan bagi setiap anggota keperawatan. Selanjutnya yaitu komponen model keperawatan. Yang pertama, nilai profesional. Yang kedua, pendekatan manajemen. Yang ketiga, metode pemberian asuhan keperawatan. Yang keempat, hubungan profesional. Yang kelima, sistem penghargaan dan kompensasi. Selanjutnya yaitu model praktek keperawatan profesional. Yang pertama yaitu praktek keperawatan rumah sakit, yang kedua praktek keperawatan rumah, yang ketiga praktek keperawatan berkelompok, yang keempat praktek keperawatan individual. Selanjutnya yaitu praktek keperawatan rumah sakit. Perawat profesional mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan praktek keperawatan di rumah sakit dengan sikap dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu praktek keperawatan rumah. Bentuk praktek keperawatan rumah diletakkan pada pelaksanaan pelayanan atau asuhan keperawatan sebagai kelanjutan dari pelayanan rumah sakit. Kegiatan ini dilakukan oleh perawat profesional rumah sakit atau melalui pengikutsertaan perawat profesional yang melakukan praktek keperawatan berkelompok. Yang ketiga yaitu praktek keperawatan berkelompok. Beberapa perawat profesional membuka praktek keperawatan selama 24 jam kepada masyarakat yang memerlukan asuhan keperawatan dengan pola yang diuraikan dalam pendekatan dan pelaksanaan praktek keperawatan rumah sakit dan rumah. Praktek keperawatan individual, yaitu perawat profesional senior dan berpengalaman secara individu atau berorganisasi membuka praktek keperawatan dalam jam praktek tertentu untuk memberi asuhan keperawatan, khususnya konsultasi dalam keperawatan bagi masyarakat yang memerlukan. Bentuk praktek keperawatan ini sangat diperlukan oleh kelompok atau golongan masyarakat yang tinggal jauh terpencil dari fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya yang dikembangkan pemerintah. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan keperawatan. Yang pertama, meningkatkan asuhan keperawatan kepada pasien. Yang kedua, menghasilkan keuntungan institusi. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi institusi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang keenam, menjalankan kegiatan sesuai aturan atau standar. Penetapan jenis tenaga keperawatan. Yang pertama yaitu kepala ruang. Pada ruang rawat dengan MPKP pemula, kepala ruang adalah perawat dengan kemampuan D3 keperawatan dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Yang kedua yaitu CCM. CCM adalah seseorang dengan pendidikan S1 keperawatan dengan pengalaman kerja lebih dari 3 tahun.
Yang keempat yaitu perawat associate atau PA. Pada PMKP pemula, perawat associate adalah yang berpendidikan D3 keperawatan dan tidak menutup kemungkinan masih ada yang berpendidikan SPK. Tugas PA adalah bertanggung jawab dan melaksanakan asuhan keperawatan pada klien yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan dokumentasi keperawatan, dan berkoordinasi dengan perawat primer untuk melaksanakan asuhan keperawatan. Selanjutnya, macam-macam metode praktek keperawatan profesional. Yang pertama yaitu metode fungsional. Metode fungsional yaitu pengorganisasian tugas pelayanan keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut jenis kerja yang dilakukan. Model pemberian asuhan keperawatan ini berorganisasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Perawat ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu untuk dilaksanakan kepada semua pasien yang dirawat di suatu ruangan. Model ini digambarkan sebagai keperawatan yang berorientasi pada tugas di mana fungsi keperawatan tertentu ditugaskan pada setiap anggota staf. Setiap staf perawat hanya melakukan 1-2 jenis intervensi keperawatan pada semua pasien bangsal. Selanjutnya yang kedua yaitu metode keperawatan total. Metode keperawatan asuhan pasien total adalah model pengelolaan asuhan pasien yang paling tua. Pada metode ini, perawat bertanggung jawab total untuk memenuhi semua kebutuhan pasien yang dikelola selama waktu kerja mereka. Yang ketiga yaitu metode tim. Metode tim adalah perorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok klien dan perawat. Kelompok ini dipimpin oleh perawat yang berijazah dan berpengalaman kerja serta memiliki pengetahuan di bidangnya. Pembagian tugas dalam kelompok dilakukan oleh pemimpin kelompok atau ketua grup, dan ketua grup bertanggung jawab dalam mengarahkan anggota tim. Yang keempat yaitu metode primer. Keperawatan primer merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan, di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan pelaksanaan evaluasi satu atau beberapa klien, sejak klien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan pulang. Setiap perawat primer mempunyai 4-6 pasien. Yang kelima, metode modural. Metode modural yaitu perorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat profesional dan non-profesional untuk sekelompok klien dari mulai masuk rumah sakit sampai pulang. Disebut tanggung jawab total atau keseluruhan. Untuk metode ini diperlukan perawat yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki kemampuan kepemimpinan. Idealnya 2-3 perawat untuk 8-12 orang klien. Selanjutnya yaitu karakteristik MPKP. Yang pertama, penetapan jumlah tenaga keperawatan sesuai jumlah klien. Yang kedua, penetapan jenis tenaga keperawatan. Yang ketiga, penetapan standar rencana asuhan keperawatan. Yang keempat, penggunaan metode modifikasi keperawatan primer.